Berikut tutorial membuat rangkaian penyiaran dioda satu fasa beserta cara membaca gelombangnya. Di sini terdapat beberapa komponen seperti power source, lalu ada induktor, resistor, dioda ada 4, kapasitor sebagai filter, dan terakhir resistor sebagai beban. Pertama-tama kita masukkan komponennya terlebih dahulu. Klik library browser. Kita cari komponen yang mau kita masukkan. Pertama power source-nya, ketik AC voltage seperti ini, enter. Bisa di drag atau ditarik langsung. Lalu induktor, resistor, diodanya cukup satu komponen, yaitu RLC. Enter. Pilih yang branch seperti ini, di copy ya, langsung paste dua kali pada komponen. Pilih tipe yang mau kita masukkan, yaitu pertama induktor, tekan OK. Lalu yang kedua pilih resistor. Lalu untuk kapasitor dan resistor beban kita masukkan lagi 2. Ctrl R, ini kapasitor, lalu yang kedua ini resistor. Oke, lalu untuk diodanya cari dengan mengetikkan diode seperti ini. Cari dioda ini, di drag, lalu di rotate juga, Ctrl R. Agar tampilan lebih sederhana, klik 2 kali, hilangkan tanda centang seperti ini. Oke. Lalu di copy paste sebanyak 4. Setelah semua komponen dimasukkan, dirangkai menjadi satu. Setelah semua komponen terhubung, masukkan nilai-nilai dari masing komponen seperti pada contoh soalnya. Klik 2 kali pada komponen. Di sini voltase 120. Kita masukkan nilai 120. Lalu frekuensinya 50 Hz. Tekan enter. Lalu untuk induktornya, masukkan nilai induktor di sini 2 mH. Berarti di sini kita jadi 0,002. Lalu untuk resistornya 0,4 ohm. Untuk dioda dibiarkan saja, nggak usah diutak-atik. Untuk kapasitor nilainya di sini tidak tertera ya, kita masukkan sendiri aja 0,003. Dan resistor bebannya 20 ohm. Setelah semua rangkaian terpasang dan telah diberi nilai, untuk melihat gelombang rangkaiannya seperti gelombang beban dan gelombang voltasenya, kita masukkan alat ukur seperti measurement seperti ini. Lalu untuk tegangannya kita masukkan voltase measurement. Seperti ini voltase measurement. Satu lagi untuk yang output. Jadi yang pertama ini untuk inputnya,
Ya, kita rotate. Ya, seperti ini. Lalu kita rangkai secara paralel. Dilihat tandanya, tanda plus ke plus, min ke min. Current measurement-nya kita rangkai secara seri di sini. Sama juga untuk voltase measurement outputnya, kita koneksikan pada rangkaian output untuk mengetahui nilai tegangan pada output setelah melewati jembatan satu fasanya. Lalu masukkan scope. Klik 2 kali pada scope. Setting 3 nilai input, lalu koneksikan. Maka nanti nilainya akan terbaca oleh scope. Yang terakhir, masukkan power GUI agar rangkaian dapat berjalan. Untuk power GUI tidak usah diutak-atik, diletakkan bebas di mana saja. Ini. Oke, lalu running program. Program berjalan. Klik 2 kali pada scope. Ya. Terlihat gelombangnya dia cukup besar ya. Maka dari itu di sini stop time-nya kita atur jadi 0,1. Lalu enter. Lalu di run kembali. Lihat pada scope dia menjadi lebih kecil karena hanya berjalan 0,1 second. Nah, di sini 0,1. Dan misalkan terlihat di sini gelombang dari 3 jenis alat ukur tadi. Kita setting, biarkan legend. Maaf, di sini kita edit terlebih dahulu. Ini untuk current measurement berarti dia IS. Ya, kita rubah menjadi IS. Lalu untuk voltase input VS. Di sini VS. Lalu untuk outputnya menjadi VD. Ya, seperti itu. Kita lihat di sini. Kita running kembali. Ya. Terlihat VS yang maksud saya terlihat IS yang warnanya kuning, lalu VS yang warnanya biru, dan VD yang orange. Untuk melihat nilai-nilainya secara akurat, kita klik yang ini. Pilih yang signal statistik. Ya, di sini ada nilai-nilai maksimal, nilai minimal, peak to peak, ya. Kita bagi layoutnya menjadi 3 supaya dia terpisah. Seperti ini ya. Lihat yang IS bagian atas, VS yang tengah, VD yang paling bawah. Untuk melihat sinyalnya di sini kita pilih kalau IS berarti di sini nanti nilai-nilai untuk IS. Lalu kalau di sini VS yang kita pilih maka ini nilai-nilai VS. Pada bagian IS ini merupakan nilai beban. Lalu untuk VS ini dia voltase awal dari voltase source-nya. Lalu ini untuk VD-nya dia sudah satu arah menjadi DC. Yang VS tadi dia masih AC nilainya, yang VD ini dia udah DC yang telah diberi filter.
Untuk melihat nilai peak to peak bisa kita zoom seperti ini, kita blok. Dan di sini kita hilangkan, kita blok di sini. Maka terlihat di sini nilai peak to peak-nya 2,3. Ya, berarti nilai gelombang atas dengan gelombang bawah itu 2,3 sekian. Kita lihat di sini nilai maksimalnya 1,19, lalu nilai minimalnya minus 1,19 juga. Baiklah, sekian tutorial dari saya. Sampai jumpa video selanjutnya.